Ya, baru saja kick off. Babak pertama dimulai. Yang jelas Agung Pas yang bertugas di kesempatan sore, dan baru saja ada satu ucapan selamat datang tentunya dari Argun FC, di mana gelaran turnamen Cup 2 tahun 2025 Desa Tegal Sari masih sepenuhnya didukung oleh CP Santang Catering, PT Komala Dharma Group, PT BS Jaya, PT Indonesia Sangda Paper Pacekaging, PT FSCM, PT Hamas, PT Cirebon Mitra Selaras, PT Beladona, PT Ekuator, UD Sahabat, CP Aurora, PT Indo Wuyang, UD Tegal Sari Plastik, Adi Putra Gas, Bintang Anugerah Motor, CP Simply Crescent, Bank BRI, KCP Urus, CP Bunda 5 Putra Gas, LPK Bagus Lintang, Gudang Keramik, PT Sahabat Prima Abadi, CP Enur Rotan, PT Milik Alam Abadi, PT Tanamas, UD Hopindo, CP Kasini, PT Tonghai, PIP Panembahan Toa Baja, Oman Wood, CP Sumber Agung Cangkring, Pemdes Panembahan, Pemdes Gamal, Pemdes Kaliwulu, Pemdes Gresik, Pemdes Kertawinangun, Pemdes Gebang Kulon, Pemdes Tanawinangun, Pemdes Peberan, Pemdes Arjawinangun, Perum Kaliwulu Indah, PT Nalindo Karya Prima, Sinta Bambu, Real Aparel juga masih sepenuhnya didukung oleh Karang Taruna Puspasari, Desa Tegal Sari, Tri Sentosa Raya Evolusi, dan juga tentunya bersama yang menggelegar Bagus Bintang Sound System. Kembali tentunya bersama Bung Kamil akan coba pandu jalannya pertandingan kick off babak pertama yang baru saja berjalan beberapa ataupun 1 menit yang lalu. Kedudukan juga masih cukup berimbang 0-0, dua tim yang nampaknya di sore ini sama-sama dihuni oleh para pemain yang didatangkan dari Kabupaten Tangerang. Tentunya benar-benar menjadi salah satu laga derby yang tersaji di hadapan kita. Jelas tentunya Argun yang kembali coba menekan, membangun serangan datang dari sektor sebelah kiri. Satu umpan cungkil bol yang nampaknya masih agak sedikit tersendat, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rich FC yang datang dari Kedau ataupun Tuka. Masih kita nantikan. Coba kembali berbagi bola jauh ke sektor sebelah kanan. Satu umpan juga nampaknya bola yang sudah jauh meninggalkan lapangan, memaksa kembali hanya berbuah satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Oh, nampaknya terlebih dahulu ada foul yang terjadi di tengah-tengah lapangan, memaksa kembali satu gelombang serangan yang nampaknya sedikit agak tersendat. Satu umpan memanjang ataupun long ball yang coba dimainkan oleh anak-anak Argun FC. Rich coba sedikit bertahan. Oh, ada satu sapuan, satu umpan memanjang nampaknya dari sektor tengah. Nampak ada delay yang begitu rapi dari pertahanan kesebelasan Rich FC. Masih kita nantikan tentunya di awal babak pertama dua tim yang masih sama-sama memainkan tempo dengan tempo sedang-sedang saja ataupun bermain dengan masih cukup berhati-hati baik kesebelasan Argun maupun kesebelasan Rich FC. Sementara ada satu umpan deliberasi jauh sektor sebelah kiri. Oh, ada satu hempasan yang nampaknya jauh meninggalkan lapangan, memaksa ada satu lemparan ke dalam baik kesebelasan Rich FC. Ada Aldo yang tadi coba berusaha mengejar arah si kulit bundar, sementara lemparan ke dalam yang juga jauh meninggalkan arena permainan ataupun bola yang sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam El Capitano Aldo. Cukup padat nampaknya para pemain dari kesebelasan Rich FC di area pertahanan. Sementara kembali serangan yang kembali coba ditata oleh kesebelasan Rich FC. Ada penetrasinya begitu baik dan satu tekanan. Lagi-lagi begitu enak sekali pergerakan, dan wow, markingnya begitu juga berhasil. Nampaknya melepaskan diri Andre ataupun pemain bernomor punggung 7 ada Rudi. Masih dengan kita, sementara masih terjadi kembali ada satu taktikal, ada satu umpan menyilang, satu kecepatan kembali coba dibangun. Wow, cepat sekali nampaknya pergerakan dari Demas Demas. Ada satu tarikan yang nampaknya terjadi persis di sisi sebelah kanan. Masih kita tunggu kembali satu marking ketat nampaknya dari pemain bertahan. Yang jelas di sore ini kembali menjadi salah satu laga dengan banyak sekali mendatangkan para pemain yang masih berkiprah untuk gelaran Liga 2 dan juga tentunya Liga 3 zona Jawa Barat. Tenang bebas baik kesebelasan Rich FC. Masih kita tunggu tentunya Gali kemana ke arah bola yang kembali coba disodorkan Gali.
bermain di sektor tengah Domble yang nampaknya kembali menjadi sosok goal getter. Gali angkat menusuk area kotak penalti. Satu tendangan sedikit bicycle. Wow, begitu indah sekali satu tendangan, sedikit akrobatik. Seandainya terjadi gol, mungkin inilah salah satu gol terindah yang dilakukan oleh pemain Rich LC melalui tendangan bicycle kick. Namun aksi individu yang masih agak sedikit melenceng di atas Mister Gawang Zul. Masih kita nantikan kembali dari sektor pertahanan kesebelasan Argun yang coba mengembangkan serangan. Satu umpan menyilang juga berhasil, nampaknya dihentikan. Satu upaya kembali sedikit bergeser menuju pemain bernomor punggung ada Sandi, dan satu upaya kembali di sosok Sandi juga masih agak sedikit terburu-buru. Sandi Messi yang nampaknya di sini banyak beroperasi di sisi sebelah kiri. Satu tendangan keras dari luar area kotak penalti. Sandi juga masih nampaknya berada di atas Mister Gawang Salam. Domble masih kembali terjadi duel-duel manja. Yang jelas masih sepenuhnya penguasaan anak-anak Argun LC bergerak dari sektor sebelah kanan. Ada Putra tertuju pada siapakah Putra? Ya jelas begitu cepat sekali. Satu aksi individu yang coba dilakukan oleh anak-anak Argun LC, bergerak begitu cepat menusuk dari sektor kanan, namun juga begitu rapat sekali. Pertahanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Rich LC, di mana Sorani, Rich maupun kesebelasan Argun LC yang sama-sama mendatangkan para pemain barat, tentunya wilayah Kabupaten Cirebon. Lemparan ke dalam dan ada sinyal. Mas Agung ada sinyal dan masih kita tunggu, nampaknya belum. Pada TKP ada satu lemparan ke dalam yang tidak diperkenankan oleh sang pengadil lapangan ataupun AWC 2. Jelas lemparan ke dalam bagi kesebelasan Argun LC. Bergeser ke sektor tengah, nampaknya di sana ada Odin. Jauh ke sektor pertahanan, satu umpan memanjang juga masih coba dijauhkan Gilang. Sementara jelas ada satu hempasan, tangan terlalu tinggi memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan Argun LC. Dari jarak yang cukup ideal, nampaknya satu kesempatan, satu tendangan bebas tentunya dari luar area kotak penalti. Kesebelasan Argun LC kembali mencoba membuka asa melalui satu servis tendangan bebas. Masih kita nantikan ada sekitar 1, 2, 3, 4 pemain pagar hidup yang coba dibangun oleh kesebelasan Rich FC. Kita nantikan akankah satu tendangan bebas dari luar area kotak penalti dengan jarak tembak yang cukup ideal. Kesebelasan Argun LC mampu mengoyak jalan salam. Masih kita nantikan bersama Argun FC. Dan wow, masih cukup jauh. Namanya satu dentuman tendangan dari luar area kotak penalti. Yang jelas ada Joko, pemain kelahiran Purwokerto yang dimiliki oleh kesebelasan Argun FC. Nampaknya di sini masih cukup jauh. Satu sapuan dan ada Domble. Luar biasa ada Domble. Masih dengan ketenangan, sementara ada Sandi. Oh, sedikit terlambat nampaknya Sandi. Sementara ada foul yang kembali terjadi. Kali ini dilakukan pemain bernomor 27, ada Andre. Tendangan bebas ataupun tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Argun LC. Bergeser pada Aldo. Sementara di sektor pertahanan Odin jauh ke sisi sebelah kiri. Yang jelas pemain bernomor 6 ada sosok Pitak Ibrahim. Oh, nampaknya satu umpan dari Pitak mampu terbaca oleh rapatnya pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Rich LC. Begitu padat nampaknya para pemain dari Rich FC bermain di sektor tengah. Dele juga masih coba dibawa. Oh, ada satu dorongan yang kembali terjadi proses di sisi sebelah kiri, memaksa kembali. Ada build up yang begitu rapi dari kesebelasan jelas tentunya Argun FC. Argun yang nampaknya disorani agak sedikit tertekan dari sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan upaya kembali dari anak-anak Rich FC. Tendangan bebas. Oh, ada Gilang. Dia nampaknya memasuki area kotak penalti. Salam. Jelas di sana Sul. Enak sekali ada Sandi. Sandi. Oh, terlalu jauh. Nampaknya kontrol yang dilakukan oleh
Sandi pergerakan yang begitu cepat, nampaknya dari Sandi nampak bola yang bergulir terlalu deras, memaksa memudahkan penjaga gawang Salam. Memudahkan, ada satu tarikan yang dilakukan pemain bernomor punggung 72 Andre Rudida. Masih kita nantikan kembali di sektor sebelah ada Lai. Nampaknya Lai juga masih cukup kesulitan untuk memasuki area pertahanan dari kesebelasan. Jelas tentunya Riz FC ada Trumpas juga masih berhasil dijauhkan dari area box penalti. Pitak masih sendirian, Pitak sedikit bergeser, satu umpan yang coba disodorkan Pitak mencari tentunya keberadaan pemain bernomor punggung 10 ada Yonglek. Yang nampaknya kembali coba berdeliberasi bermain di sektor kanan. Pitak 1, 2, 3 pemain yang coba dilewati Pitak juga masih nampak begitu padat, begitu rapat. Benar-benar pertahanan yang cukup berlapis dari kesebelasan Riz FC digalang oleh Gilang CS. Hingga saat ini nampaknya pertahanan dari Riz FC Kedawung masih berjalan cukup solid, masih tertata begitu rapi. Serangan yang kembali coba dibangun dari sektor sebelah kanan, lemparan ke dalam Aldo. Sandi bergeser kembali ke sektor pertahanan. Nampaknya di sana ada Udin Sedunia. Enak sekali pergerakan dari sosok Udin Sedunia. Sandi, Sandi, ia nampaknya kembali sudah agak bergeser menuju ke sektor tengah. Satu umpan nyilang, ada satu marking ketat dan kembali satu tarikan dan masih kita tunggu yang jelas. Ada satu kartu kuningkah yang keluar dari saku pengadil lapangan. Ia pemain bernomor punggung 5, nampaknya Pelu menjadi pemain pertama yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan Agung Pras, salah satu wasit kelahiran Kabupaten Kuningan yang bertugas di kesempatan sore. Dan masih kita tunggu kesempatan tentunya dari anak-anak Argun FC. Akankah satu tendangan bebas dari sisi sebelah kiri mampu mengoyak dan masih kita ada satu sentuhan cikbol si cukup sulit nampaknya anak-anak Argun guna menggedor ataupun berupaya masuki area pertahanan dari kesebelasan Riz FC Argun. Sementara masih kita nantikan ada heading bola yang juga nampaknya masih agak sedikit tersendat. Sementara satu tekanan dari sektor pertahanan Mulet nampaknya agak sedikit terlambat. Satu umpan menyilang, ada Gilang coba kembali jauhkan bola dari area kotak penalti, ataupun ada satu umpan long ball, ada Domble. Masih ada Domble sendirian di sana. Nampaknya ada Domble, dua pemain yang kembali harus menutup pergerakan. Ada Domble, salah satu pemain jebolan BK Porda Kota Madia Cirebon yang kembali didapuk menjadi sosok ataupun goal getter baik kesebelasan Riz FC Kedawung. Lemparan ke dalam dari kesebelasan jelas tentunya anak-anak Riz. Satu kontrol tercecer begitu jauh, memaksa kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Argun FC yang kembali tentunya masih kami informasikan bagi para penonton yang sekiranya di sore hari ini masih berada di luar lapangan Persitas Desa Tegal Sari. Masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi Anda tentunya untuk sesegera mungkin membeli tiket yang telah disediakan oleh panitia. Inilah derby Kabupaten Cirebon terpanas yang tersaji di hadapan kita, dua tim yang notabene sama-sama mendatangkan para pemain dari Kabupaten Tangerang, Tasik dan juga tentunya Kabupaten Bekasi. Masih dari area pertahanan, satu gelombang serangan yang masih sedikit tertahan, satu hamparan bola yang kembali coba dibangun dari area pertahanan. Joko angkat jauh ke sektor depan, nampaknya arah bola yang mencari keberadaan dari Yonglek. Pemain bernomor punggung 2 nampaknya ada Lai, bergeser pada siapakah Lai? Yang jelas Yonglek tertuju kembali pada nomor punggung berapa Yonglek. Sandi sedikit bergeser menuju ke sektor sebelah kanan. Lagi-lagi ada tiki taka yang coba dimainkan, ada deliberasi yang juga masih agak sedikit sedat. Yonglek, Pitaka kemana ke arah bola yang kembali coba disodorkan. Pitak sedikit bergeser pada Lutfan. Enak sekali bergeser Lutfan. Sementara di sektor kanan pertahanan Aldo yang begitu tenang
Wow, enak sekali lagi begitu manja umpan-umpan yang cukup terorganisir. Anak-anak dari tim Argun FC Gilang, mudah sekali Gilang menghentikan serangan, sementara ada Domble juga ada satu jalinan komunikasi yang tak terjalin indah antara ada Domble dan juga nampaknya di sana ada Rudi Aldo. Bergeser kembali pada siapakah Aldo? Yang jelas nampaknya ada Dida. Olay, satu tendangan keras dari Lalai. Nampaknya masih nampak jauh dari area kotak penalti. Sedikit berani, ada satu deliberasi dan juga tentunya ada keberanian Lai. Satu tendangan walaupun akurasi off target Lai. Luar biasa, ternyata satu hempasan menuju arah kotak penalti. Salam. Yuk kembali masih kami persilakan tentunya bagi para penonton yang masih berada di luar lapangan Persitas Desa Tegal Sari, tentunya masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi Anda untuk sesegera mungkin membeli tiket yang telah disediakan oleh panitia, masih dengan harga tiket relatif terjangkau Rp5.000. Yang jelas dengan Rp5.000 tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Kembali ada Sandi, namanya pergerakan dari sosok Sandi yang bergerak begitu cepat, lantat, angkat dan nampaknya ada satu umpan menyilang, ada satu ketenangan yang jelas. Ada back to back dari sosok Ade Domble. Jelas tentunya sudah berdiri pada posisi offside Ade Domble. Satu tendangan yang juga nampaknya akan dicoba berupaya dari sektor pertahanan kesebelasan Argun yang banyak menekan. Satu akurasi serangan tertuju pada Aldo. Masih sendirian Aldo, bergeser kembali ke sektor pertahanan. Sementara pemain bernomor punggung 13 Lutfan angkat kembali Lutfan. Jauh bergeser nampak Lutfan. Udin, namanya satu umpan kombinasi serangan yang masih kembali bagi kesebelasan. Jelas tentunya Ricci FC. Sementara masih kita tunggu ada salah seorang pemain yang masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Masih kita nantikan apakah gerangan yang terjadi dan masih kita tunggu. Nampaknya terlebih dahulu ada foul yang terjadi di sisi sebelah kanan ataupun pertahanan di sebelah kiri dari Ricci FC Kedawung. Kita nantikan tentunya hingga pertandingan di pertengahan babak pertama masih dengan berkedudukan 0-0 menghiasi layar monitor kami. Akankah dengan skor kacamata di babak pertama menjadi hasil final? Yang jelas masih ada banyak waktu dan kesempatan kedua tim untuk membedakan papan skor. Jelas serangan yang masih sama-sama buntu. Hingga saat ini tentunya gelombang serangan yang masih banyak tertata dari kesebelasan Argun FC. Sementara kesebelasan Ricci FC dipaksa sedikit agak bertahan. Tendangan bebas kembali. Kesebelasan Argun yang masih banyak menekan. Ada terumpas yang terjadi. Bola yang kembali sudah dilakukan dan satu quick play. Coba kembali dimainkan. Ada Joko Soseno. Bergeser pada siapakah Olay. Joko. Lagi-lagi ada satu umpan long ball yang coba dimainkan Argun. Bergeser ke sektor sebelah kanan. Ada Pitak. Angkat kembali Pitak. Kemana ke arah bola Pitak? Yang jelas pemain bertahan Andre juga nampaknya begitu mudah. Satu umpan tertuju Rudi. Sementara ada satu umpan long ball tertuju ada Domble. Juga berhasil dihentikan. Lagi-lagi satu gelombang serangan melalui Yonglek. Gagal kembali nampaknya Longlek. Sementara bola yang coba dijauhkan dari area box penalti. Lutfan bergerak begitu cepat. Nampaknya Lutfan. Enak sekali Lutfan, pemain yang didatangkan dari Kabupaten Tangerang. Bergeser jauh ke sektor kanan. Jelas kembali ada satu sentuhan kembali dari belakang dan jelas ada foul yang dilakukan Gali. Tendangan biasa-biasa kembali bagi kesebelasan Argun FC melalui pemain nomor 5. Nampaknya ada Udin Sedunia. Bergeser kembali pada siapakah Udin? Yang jelas ada Joko Susino dan Joko. Nampaknya 1, 2, 3 serangan yang masih sedikit tersendat. Satu umpan menyilang
Tuju kembali pada sosok punya Dida. Oh, Dida gagal kembali, nampaknya Dida merangsek menuju area kotak penalti. Sementara kembali satu susunan serangan dibangun dari sektor pertahanan. Lutfan Aldo bergeser pada siapakah di sana? Aldo. Yang jelas nampaknya kembali ada Hulai. Ya, Aldo kembali bergeser. Oh, handball. Nampaknya pemain bernomor punggung 10 di sana ada Yong Lex, pemain yang banyak beroperasi di sektor tengah. Benar-benar permainan yang banyak menumpuk di sektor ataupun gelandang serang yang sama-sama hingga saat ini menemukan kebuntuan. Benar-benar cukup sulit nampaknya pertandingan di sore hari ini baik kedua tim. Yang jelas hingga saat ini kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Kita masih menantikan tentunya akankah di sore ini pertandingan harus berakhir dengan drama adu penalti. Sementara masih kita tunggu adakah satu foul yang terjadi dan masih kita nantikan bersama. Nampaknya ada satu upaya melalui satu servis tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan Rich yang berusaha melepaskan diri dari tekanan ataupun upaya pertahanan yang coba dikembangkan oleh dari tim tentunya Argun FC. Dan kembali untuk yang kedua kalinya nampaknya berturut-turut tendangan penjuru yang coba dilakukan oleh kesebelasan RICH-FC di sektor pertahanan. Jelasnya kembali ada satu kesempatan lahir melalui satu servis tendangan bebas dan masih kita nantikan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya baik kesebelasan RICH-FC bergeser jauh ke area pertahanan. Penjaga gawang nampaknya di sana ada jauh mencari nampaknya keberadaan dari sosok pemain bernomor punggung 7 Dida. Enak sekali nampaknya Dida dan juga ada Lai. Masih sendirian Lai. Bergeser. Satu bergeser. Wow! Satu tekanan yang kembali. Nampaknya berhasil membentur Mister Gawang. Cukup beruntung. Satu kesempatan gagal untuk mengoyak jala dari Salam. Yang jelas ada gelombang serangan di pertengahan babak pertama. Hampir saja satu kesempatan eksekusi dari Yong Lex. Yang jelas cukup beruntung ada Mister Gawang yang menggagalkan satu kesempatan Yong Lex. Ya wis, masih kita nantikan dan juga tentunya mohon untuk rekan panitia. Ada bola yang tercecer jauh meninggalkan lapangan di sebelah wetan. Sekali lagi untuk teman-teman rekan panitia ada bola yang keluar. Ya, kembali masih kita nantikan bersama sampai menuju ataupun batas waktu normal di babak pertama. Kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Ada Sandi, Messi. Masih kita nantikan Sandi. Wow, manis sekali. Satu umpan dari Sandi mencari Dida. Ada second line Dida dan satu kesempatan. Gila dan masih dalam jangkauan penjaga gawang Salam. Luar biasa Salam dengan ketenangannya berhasil memenangkan kop duel di udara. Luar biasa ada umpan direct pass yang coba dimainkan oleh kesebelasan Argun yang hingga saat ini nampaknya masih cukup kesulitan dengan padatnya para pemain bertahan dari kesebelasan jelas RICH-FC. Masih kita nantikan permainan yang masih didominasi oleh kesebelasan Argun walaupun upaya yang banyak ditekan juga masih belum dan datang kembali melalui goal getter pemain bernomor punggung 2 mereka. Yang jelas adalah yang juga masih cukup kesulitan untuk mengoyak jala dari sosok Salam. Sektor sebelah kiri nampaknya kembali anak-anak RICH-FC berusaha membangun serangan. Ada Dimas Ako bergeser kemana ke arah bola dari Dimas Ako. Oh, nampaknya kembali ada satu tarikan yang dilakukan oleh Dimas Ako, pemain bernomor punggung 5 Udin sedunia. Tendangan bebas kembali dan quick play kembali coba langsung dimainkan oleh anak-anak Argun. Sedikit bergeser jauh ke sektor pertahanan. Ada Lutfan, Sandi, Messi. Masih kita nantikan Sandi. Ia nampaknya hingga saat ini cukup sulit untuk menggedor ataupun memasuki area pertahanan dari kesebelasan tentunya RICH-FC. Di sektor kanan masih dalam tekanan Dida.
sendirian Dida. Oh, ada marking ketat yang dibangun oleh kesebelasan. Jelasnya Rich LC, Dida dan Gilang. Lagi-lagi dengan ketenangannya Gilang, pemain yang sempat membela tim Persipasi Kabupaten Bekasi. Gilang. Sektor pertahanan ada Aldo, Lutfan bergeser kembali nomor punggung 2. Nampaknya di sana ada Lai. Oh, satu umpan mendatar Lai juga berhasil. Nampaknya dihentikan sementara. Rudi bergeser jauh ke sektor tengah. Kemanakah arah bola yang coba disodorkan Rudi? Jauh ke sektor tengah. Nampaknya satu umpan tertuju kembali pada Mulet. Sementara begitu cepat dan sedikit terlambat nampaknya anak-anak dari tim dua serangan yang coba digagalkan dan ada satu tarikan dan jelas kembali nampaknya kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan sosok GA Gali. Yang jelas kali nampaknya di sore ini mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan ataupun kartu kuning kedua. Baik kesebelasan Rich FC Kedawung. Semakin sore pertandingan semakin panas dan jelas. Tentunya serangan yang masih cukup terbuka dari kesebelasan Arguna LC. Ada Sandi dorong jauh dan wantat marking. Ada Lai. Sementara satu kesempatan kembali hadir melalui Yonglek. Juga berhasil dijauhkan dari area box penalti. Ada Pitak yang namanya juga berinisiatif datang membantu, namun upaya Pitak gagal untuk menekan ke arah pertahanan dari kesebelasan Rich FC. Gilang, masih kita nantikan ketenangan dari sosok Gilang, salah satu pemain dengan banyak sekali jam terbang bersama tim Liga 2. Satu umpan menyilang ada Sandi, masih sendirian bergeser Sandi. Juga nampaknya ada COD yang tak terkirim. Dan juga ada satu umpan yang nampaknya masih gagal. Coba disodorkan Sandi. Sementara begitu bersih. Satu upaya dari pemain Argun LC bergerak ke sektor kanan. Satu umpan juga gagal untuk memasuki area box penalti. Kecepatan kembali datang dari sisi second line. Satu upaya dari pemain bernomor punggung 11 ada Mulet. Lagi-lagi gagal Mulet untuk melepaskan diri dari markingnya begitu ketat dari sosok Apitak. 3 tendangan penjuru baik kesebelasan Rich FC Kedawung. Nampaknya hingga saat ini dua tim yang masih sama-sama dengan permainan yang begitu enak. Padatnya permainan di sektor tengah memaksa banyak bola berketut ataupun umpan-umpan long ball yang masih gagal untuk mengoyak jala baik dari sosok Zul maupun Salam. Masih kita nantikan tendangan penjuru ketiga dan Ade Domble. Luar biasa loncatan dari sosok Ade Domble, hampir 1,5 meter. Tentunya loncatan dari sosok sang megaloman Ade Domble. 0-0 hingga memasuki pada suatu normal di babak pertama. Luar biasa tentunya pertandingan di sore ini benar-benar menampilkan taktikal dan juga permainannya begitu cantik. Ala-ala tersaji Liga 2 yang ada di hadapan kita. Masih kita tunggu kembali upaya dari second line. Yang jelas ada Lai yang masih cukup kesulitan. Ada Aldo dorong kembali jauh menuju area kotak penalti. Ada Lai, lagi-lagi begitu tenang Lai masuki area box penalti. Ada Joko dan kembali ada satu sapuan menuju circle wantat marking. Dayat angkat kembali pada Lai. Sementara gelombang serangan yang datang masih begitu rapi. Sementara pertahanan juga masih tertata begitu sangat luar biasa hingga tadi. Dan jelas ada foul yang terjadi persis nampaknya depan sang pengadil lapangan. Masih kita nantikan kembali hingga pada suatu normal di babak pertama. Kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Ya masih kita nantikan kecepatan dari sosok Rudi yang bergerak di sisi sebelah kiri ataupun di sektor kanan pertahanan dari kesebelasan Argun. Juga berhasil dijauhkan. Ada Sandi bergeser pada Lai dan jelas nampaknya Lai yang sudah berdiri satu langkah di belakang pemain bertahan. Cukup beruntung jalinan pertahanan yang masih benar-benar terjalin begitu rapi. Gilang CS.
Ya, tentunya ada quick play yang kembali coba langsung dimainkan oleh kesebelasan Ricci FC menuju area kotak penalti. Ada Pitak dan ya, akhirnya bersamaan itu bola berakhir sudah kick off babak pertama dengan skor